Selamat pagi, bertemu kembali di dalam ibadah online Sekolah Gracia. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk nafas yang berhembus, untuk kesempatan beribadah bersama hari ini. Biarlah Kau yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Tiada kasih seperti Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku. Ku nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kan ku sembah Kau Allahku, tiada yang seperti diri-Mu. Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku,
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Mari kita berdoa. Sangat besar kasih-Mu Bapa bagi setiap kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kembali kami naikkan ke hadirat-Mu. Kau jagai lagi hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan mengerjakan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah SMP dan SMK Gracia. Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Pasti tentang firman Tuhan yang pernah kita dengar atau kita pernah pahami. Tetapi hari ini mari kita gali lebih dalam supaya kita semakin teguh dalam iman dan pengetahuan kita akan Tuhan. Ya, Pak Jo. Nanti kita akan ngobrol nih sama Pak Jo. Biasanya ya, anak-anak atau kadang-kadang saya juga sangat yakin Yesus mengasihi saya. Saya kan menjadi orang Kristen, orang percaya. Tapi sekarang lagi ngerasa jauh, lagi banyak dosa. Baca Alkitab bolong-bolong. Ada males-malesnya gitu. Jadi itu gimana ya? Ya, listrik. Jadi karena ini yang mana nih duluan nih, banyak dosa jadi nggak baca Alkitab. Tapi yang pasti jadi karena merasa banyak salah jadi
yang satu hancur jauh gitu. Iya sih, ya gitu deh. Itu kayak, kenapa? Ya kan di Yesaya berapa ya yang ada itu tuh yang menjadi penghalang adalah dosamu. Oh, jadi karena ayat itu, jadi Iya. pikirnya, ya coba baca dulu deh ayat. Yuk kita baca ya di mana Pak Jo? Yesaya 59, Ya, ayat Yesaya 1 dan 2. 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama. Nah, udah ya, dibaca ya. Oke. Kan di situ jelas Pak, dosamu adalah yang menjadi penghalangmu. Oke, gini ya. Nah ini mikirnya tuh gampang sih ya. Kalian kan punya orang tua lah ya. Ya. Orang tua yang membesarkan kalian dari bayi ya, bahkan mama mandi. Nah, mirip-mirip sih sebetulnya itu mirip banget. Jadi kalau pengen kenal Tuhan, sebenarnya bisa belajarnya dari orang tua. Gitu. Oke. Nah, misalnya kalian itu punya salah sama orang tua, Ya. ya salahnya apa? Yang pokoknya bikin mama atau papa marah. Ya. Mungkin juga karena kesalahan itu cukup fatal, ada hukumannya mungkin ya. Ya. Nggak cuma malah ada hukumannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah kira-kira bisa kita minta sesuatu sama orang tua? Gimana anak-anak? Kita tahu kita salah sih sama bokap nyokap. Berani nggak minta dibeliin HP baru apa? Enggak ya? Enggak lah, malu juga sih. Kadang-kadang kan nyumput loh Pak. Ya, nyumput nggak mau ketemu mama papa, nyumput di kamar, atau pulangnya sore, pulangnya malam, sengaja biar ketemunya bentar dikit tidur gitu, ya kan? Iya. Gitu, biar si mama papa reda kan marahnya kan. Ya udah kalau bisa sih mudah-mudahan lupa. Udah kan? Ya, ada juga yang dimarahin malah ini ya, malah ngambek juga. Iya. Jadi sepertinya mama benci sama kita. Ya, sensi banget loh Pak, kadang-kadang ya. Kenapa sih Mama selalu inget-ingetnya yang salah aku aja? Aku benar nggak pernah dipuji tuh. Aku bikin satu yang bagus di rumah, Mama kok nggak lihat itu? Oke. Nah sekarang coba perhatiin ya. Kalau kita sudah salah, terus kita itu datang minta maaf. Ya kita benar-benar ya, bukan main-main. Minta maaf, bilang aku tuh nyesel, aku udah nyakitin hati mama papa. Kira-kira sama nggak orang tua kita? Gimana tuh anak-anak? Kayaknya sih pasti maafin ya. Saya mama loh. Jadi kalau ya Kak dia juga papa ya. Gak usah yang gimana-gimana amat sih. Anak saya tuh cukup cuma gini, Ma, sorry ya Ma, gitu aja. Hati udah meleleh. Apalagi kalau dia udah peluk-peluk saya, Ma, maaf ya Ma ya, Bu, please maaf ya. Ah udah deh. Yang namanya mama sama papa langsung oke gitu. Iya. Iya sih. Itu udah pasti. Saya yakin semua orang tua seperti itu sebenarnya. Ya. Begitu anak salah itu sebenarnya yang ditunggu itu anak tuh minta maaf. Benar banget. Benar. Dia tuh menyesal karena dia udah bikin salah. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Iya benar, nggak usah bayar gimana. Nggak ada orang tua bayar denda juga belum tentu. Iya benar. Kecuali ya udah sering banget lah ya. Atau ada barang yang rusak lah ya. Jadi dimaafin terus tapi tetap aja salah gitu ya. Atau ada barang-barang yang rusak yang memang harus ditanggung ya. Oke. Iya. Tapi kan Pak Jo itu saya mikirnya gini. Ya anggaplah kalau saya bohong sama mama papa, bilangnya tugas kelompok pulang sampai malam, padahal pengen ketemu cowok kecengan di sekolah lain, atau janjian lah di pinggir mall gitu kan, atau pengen nyoba sesuatu yang lain yang kita nggak bisa ngomong sama orang tua, itu kan bohong kecil gitu. Gimana dengan dosa yang gede? Ya maaf ya, nih kalau kita orang yang cabul lihat HP, diem terus selalu ya melakukannya sendirian dalam gelap gitu kan, apalagi dengan
orang-orang di luar sana mungkin ya yang kriminalnya jelas gitu tuh gimana tuh Pak Jo? Ya dosa-dosa yang Wow, rutinnya, ekstrim. misalnya nyolong di supermarket, Ya. selama ketahuan, ya mungkin Oh, tapi tetap tapi aja. kan Pasti. takut ya sebenarnya. Hmm. Apalagi yang lebih dari itu ya pernah melukain orang lain. Ya. Gimana? Ya, kalau kita pengen tahu Tuhan itu seperti apa ya terhadap orang yang melakukan dosa yang gede, ada contohnya. Apa tuh? Kalian pernah dengar nggak kisah perempuan yang ketahuan berzina, dibawa sama orang Farisi ke Tuhan Yesus? Anak-anak ingat coba buka ayatnya ya, di mana tuh? Alkitabnya dibuka di Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Sambil kita belajar, kita dengarkan Pak Jo, kalian buka ayat-ayatnya ya. Kita ingat-ingat kembali peristiwa ini. Nah, di Yohanes pasal 8 itu kalau kalian baca ya, waktu itu Tuhan Yesus tuh didatangin sama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka bawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, jadi ketangkap basah gitu kan, lagi bikin dosa zina. Kalian tahu kan dosa berzina itu masuk ke hukum Taurat ya. Hukum berapa tuh, ke 8 kali ya, saya gitu ingat. Nah, menurut hukum Taurat itu kan ada hukuman yang di sini juga orang Farisi itu juga bawa sama Yesus, bilang begini, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Dilemparin sampai mati loh ya. Lempari batu ya, Lempari maksudnya ya, batu. dirajam batu ya. Dirajam. Oke. Lalu mereka sebenarnya ngetes Tuhan kan, apa pendapatmu tentang hal itu? Gitu. Oke. Jadi menurut hukum Musa memang perempuan yang berzina itu harus dibunuh lah ya, dihukumannya hukuman mati. Dengan cara dilempari Dengan cara batu. dilempari batu. Jadi itu termasuk kejahatan besar banget. Hmm. Nah, kalau kita pengen tahu bagaimana sikap Tuhan terhadap dosa kita, kalau kita berbuat dosa segede apapun sebetulnya di sini contohnya ya seperti ini. Nah, lalu Tuhan Yesus itu ngapain? Apa ya yang Tuhan Ya, Yesus ya, lakukan ceritanya. ya? Iya, apa yang Yesus katakan ya? Nah, Yesus waktu itu ngomong begini, ya ceritanya dengan begini ya. Ngomong begini sama orang ahli Taurat dan orang Farisi. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu pengen nyelamatin perempuan ini. Ya, Jadi ya. dia nggak mau melanggar hukum Musa. Oh, oke. Dan So smart. triknya adalah, nih hadirnya kan yang menghukum itu adalah orang yang memang nggak punya salah. Ya sebetulnya salahnya juga belum diurus, ya belum dihukum. Ternyata apa yang terjadi? Kalian tahu ceritanya? Apa ya? Coba baca lagi. Orang-orang Farisi itu malah Ayat 9, setelah mendengar perkataan Yesus itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. ya. Jadi ternyata nggak ada seorang pun yang berani menghukum. Jadi semua orang sadar mereka juga sebetulnya punya dosa dan belum dihukum gitu ya. Oh, oke. Jadi mereka malu. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Ya, apakah Yesus melemparin batu? Kalian tahu ceritanya ya. Yesus bilang begini, hai perempuan, di manakah mereka ini yang tadi ya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Perempuan ini jawab, Bapak, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ya, tapi tambahan lagi ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, jangan diulang lagi. Oke. Jadi Tuhan sebetulnya tidak senang menghukum. Tuhan itu tidak mau menghukum, tapi Tuhan malah memberi kesempatan sama perempuan ini ya tetap hidup. Perempuan ini tadi dilempari batu, diselamatkan. Oke, baik. Kalau misalnya bisa saya ungkapkan sekali lagi, Pak Jo, tolong diperbaiki. Tuhan punya kasih dan pengampunan yang tak terbatas.
Lalu ketika kita ada dalam keadaan berdosa, yang Tuhan mau kita cepat-cepat datang. Betul. Sama kayak kita ke papa minta maaf aja. Ya. Cepet-cepet, jangan ditungguin lama-lama, ya. Karena kita kan percaya ya Allah Maha Pengampun. Kita cepet-cepet datang minta maaf, minta ampun, akui kita salah apa, dan punya iman Allah mengampuni. Iya. Lalu Tuhan juga memberi kesempatan, sama seperti Tuhan memberi kesempatan pada perempuan yang berzina itu. Iya. Catatannya adalah supaya kamu bertobat dan Iya. tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. sama. Oke, amin ya. Berarti kita ditolong oleh Tuhan untuk bisa terlepas dan bebas dari dosa itu. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu kan tadi tuh Pak Jo bilang, sebenarnya Tuhan nggak mau menghukum, makanya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Tapi enak juga ya, minta maaf, bebas dari hukuman. Ya. Gampang dong. Apakah begitu? Ya, Tuhan itu beda sama manusianya, cuma beda di sini sabarnya. Jadi Tuhan itu memberi kesempatan selama kita masih hidup di dunia, itu Tuhan masih kesempatan untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita. Jadi selama kita datang sama Tuhan minta ampun, jadi ampun nih. Kecuali ya nanti, tapi kan minta ampun juga harus benar, Pak. Kalau main-main ya, saya nggak tahu ya, Tuhan kan nggak bisa ditipu ya. Kita cuma bohong-bohong nggak tahu Tuhan ya. Iya kayak murid-murid, Miss mau baik, saya nggak bikin PR, nanti ya Miss ya, nanti ya. Japri-japri ya, Miss maaf, belum kumpulin tugas. Miss kasih ya, kasih waktu ya. Kalian lupa. Ya itu kan Ya, kalau yang Miss bohong-bohong bisa, ya. kalau orang tua itu bisa Bohongin. Tapi kalau sama Tuhan nggak bisa. Ya. Nah, jadi kalau kita memang datang yang beneran, terus kita menyesal, kita pengen dikasih kesempatan lagi, dikasih kalau sama Yes. Tuhan. Kalau di dunia nggak bisa. Oh oke, Ya. di dunia ada hukum ya Pak Ada ya. hukum. Ada hukum, ada aturan. Ingat, hukum pun berasal dari Allah ya. Allah yang memberikan hikmat kepada manusia untuk membentuk hukum. Jadi jangan berpikir kalau kamu salah, kamu tinggal minta maaf, minta ampun, terus bebas dari hukuman. No way. Ada hukum yang berlaku ya. Oke, ingat, itu tetap ada. Itu menjadi konsekuensi kita di dunia ini. Tetapi pengampunan dari Allah disediakan buat kita ya. Ya, selama masih hidup ya. Ya. Nah, ingat. Jadi kalau Tuhan itu begini, jadi selama kita hidup Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertobat, mengampuni dosa. Tetapi kalau misalnya nanti mati, kita harus pertanggungjawabkan Oh my goodness. yang belum diberesin. Oh my goodness, ada ayatnya ya. Ada Setiap ayatnya. orang akan Jadi, mempertanggungjawabkan setiap perkataannya, Perkataan, setiap perbuatannya. perbuatan, Oh my gitu. god. Jadi nggak, Tuhan itu kan Juga. adil, gitu. Emang benar ya, oh salah, nggak minta ampun, nggak minta maaf, Nggak berkorban, bikin rugi banyak orang, nggak bisa Nggak dong, bisa, ya. adil ya. Jadi Tuhan itu sabar, kasih kesempatan. Kalau manusia nggak bisa. Orang tua ada yang seperti kita, dimaafin terus anaknya. Tapi kalau anak seperti itu Nggak belajar. ngerusak terus, itu dibiarin ya nggak di apa maksudnya kan Nggak didisiplin. bahaya, nanti resikonya dihakimi Di penjara. sama massa, Iya, sama penjara. apa itu urusannya kan tetaplah itu nggak bisa yang gitu. Tapi berarti Pak, karena Allah itu adalah adil, Allah itu maha sabar, jangan sampai kita juga jadi orang-orang yang nggak tahu diri ya. Betul. Nunggu sampai nanti aja penghakiman, rugi banget ya. Mendingan dari sekarang benar-benar datang, bertobat, benerin gitu ya. Oke. Nah, ada satu lagi yang akan saya jadi bicarakan sekarang. Karena Allah itu maha pengampun, lalu menerima kita ya dengan segala keberadaan kita, sangat rela mengampuni, memberi kita lagi Roh Kudus dan firman Tuhan untuk menolong kita. Jadi mikir sih, wah jangan-jangan saya juga sebetulnya harus ngebenerin cara saya berpikir tentang orang lain. Tentang mama papa, tentang adik kakak, teman-teman yang salah sama saya. Tuhan aja baik kok sama saya. Tuhan itu maha pengampun sama saya gitu. Kok kenapa saya nggak mau maafin orang ya gitu. Gitu. Jadi kayak ada ayatnya memang perbuatan kepada orang lain apa yang kita pengen orang lain berbuat kepada kita. Ya. Jadi kan kita kan sebetulnya kalau kita salah pengennya dimaafin ya. Bener. Ya.
dimaafin, bahkan kalau salah berkali-kali dia pengen terusnya Ya, dimaafin. jelas, jelas. Oh, jangan digede-gedein masalah Jangan kita, diinget-inget, jangan diomong-omongin. apalagi nggak sengaja. Kita maunya begitu, tapi kalau orang lain salah ke kita gimana? Ingat terus. Sekali juga kita nggak bisa lupa misalnya, Iya. dicecer. Oh, kita mau pengennya dimaafin ya, jangan digede-gedein, tapi kita gede-gedein salah Salah orang, orang. salahnya kecil kita uar gitu ya, ngomong mana-mana seolah-olah jahat banget. Nah, It's not fair. oh Ya. tidak fair dong. Nggak fair ya. Oke. Nah itu yang kita kan sama Tuhan dikasih Pengampunan. kesempatannya juga banyak, kita harusnya ngasih kesempatan ke orang lain juga banyak. Oh, jadi ingat ya perumpamaan, kalian ingat perumpamaan seorang hamba yang punya hutang, lalu datang sama raja, sama raja dibebasin utangnya, begitu keluar ketemu temen yang utangnya lebih sedikit dari dia, sama dia dimasukin ke penjara. Ingat ya, kurang ajar banget ya saya, kayak dia tuh kayaknya jangan-jangan diampuni sama Tuhan, tapi ngelihat orang lain salah, aduh, ingat terus. Ya kita belajar ya hari ini sama-sama betapa anugerah Allah besar dan jangan kita sia-siakan. Oke, berarti kita akan sampai di penghujung hari ini. Pak Jo, terima kasih banyak. Kita akan ulang ya Pak. Tuhan penuh pengampunan. Ketika kita salah dan berdosa, lalu kita menyadari itu pun karya Roh Kudus yang menginsafkan. Cepat-cepat datang sama Tuhan, mengakui, minta ampun, Tuhan ampuni. Tuhan memberi kita kesempatan supaya kita bertobat, dan kemudian Tuhan memberi kekuatan untuk kita berhenti dari dosa itu, tidak mengulangi dosa itu. Dan akhirnya kita jadi bebas, dimerdekakan dari dosa. Ya, selanjutnya kita bisa memahami orang lain, karena kita sama-sama sedang dibersihkan oleh Tuhan. Begitu kan? Seperti itu, betul. Oke. Bahkan sama orang tua juga harus dibenerin. Kalau mikirnya yang selama ini ya, setiap kali salah jadi takut. Iya. Terus sepertinya orang tua tuh benci gitu ya, kalau Nggak kita salah tuh benar-benar pengen ngebuang kita, itu salah banget. Oh, hati-hati loh, kamu ya anak-anak yang suka galau-galau ya, kamu lebay, nggak gitu ya. Hari ini ingat firman Tuhan sudah datang mengajarkan kita, mengubahkan cara kita berpikir. Orang tua adalah hamba-hamba Allah yang ditempatkan dalam hidup kamu untuk mengasihi kamu. Walaupun mereka masih salah, mereka masih penuh kekurangan karena masih manusia yang sedang dibersihkan juga kayak kita, sama-sama ya. Karena itu anak-anak SMP, SMK Gracia diajarin terus kan untuk mengasihi orang tua, keluarga, berdoa syafaat buat mereka. Dan firman Tuhan harusnya dikerjakan bareng-bareng. Amin ya. Juga di sekolah dilatih untuk bisa menerima semua orang dengan kasih yang sudah kita terima dari Allah. Oke, amin. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Pak Jo sekali lagi. Firman Tuhan ya akan terus-menerus mengajari kita. Kita akan sudah berdoa ya. Nah, kita lihat. Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, kasih-Mu yang tak terbatas itulah yang terus-menerus membawa kami kepada kebenaran yang dibukakan. Ampuni kami jika hari-hari lalu kami tidak bisa memahami apa arti pengampunan, apa arti memohon pengampunan, apa arti datang kepadamu, dan bagaimana cara kami mendekat kepadamu, menerima pengampunan dan kuasa untuk kami bertobat, memperbaiki diri kami. Hari ini firman Tuhan yang sederhana membuktikan bahwa kasih Allah tidak terbatas. Dan ajari kami untuk terus tinggal di dalam kebenaran-kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih. Kasih karunia Allah ada buat kami dengan beberapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pelantikan calon siswa SMK Gracia Bandung, tahun pelajaran 2020-2021. Laporan dari Panitia MPLS. Yang terhormat Pak Hilman Rustandi selaku Kepala SMK Gracia, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat
Bapak Ibu orang tua siswa, dan yang terkasih siswa-siswi SMK Gracia Bandung. Kegiatan MPLS, sosialisasi, AKB, BDR, dan kepramukaan SMK Gracia Bandung telah dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 17 Juli tahun 2020. Kegiatan ini dilanjutkan dengan matrikulasi dari tanggal 20 sampai dengan 29 Juli 2020 dan diikuti oleh seluruh peserta. Berdasarkan penilaian kepala sekolah dan para guru, disepakati bahwa perolehan nilai terbaik adalah sebagai berikut. Putri terbaik diraih oleh Regina Arta Uli Simbarmata. Dan putra terbaik diraih oleh Yosia Brian Alexander. Dengan demikian, pada hari ini, tepatnya 30 Juli 2020, seluruh calon siswa SMK Gracia dinyatakan resmi menjadi siswa Gracia tahun pelajaran 2020-2021. Dan terhitung mulai Agustus 2020, kalian boleh mengenakan seragam putih abu. Selamat bergabung, selamat menjadi keluarga besar Gracia. Dia memanggil namamu untuk curahkan kasih-Nya atas Amel, Kevin, Christian, Christopher, Dinda, juga Grace, Kak Henry, Karen, Levin, Maria, Marcela, Shena, Michael, Regina, Raymond, Josia, Raya. Di tempat ini kita akan bersama, saling berbagi, belajar mengasihi, menjadi satu, serupa dengannya, bersama dalam keindahan kasih-Nya. Tangannya mengangkatmu, janjinya nyata di sini. Firman-Nya menuntun hidupmu, terangi jalan-jalanmu. Mari bersatu, bergandengan tangan, jauh di mata, tidak jauh di hati. Andalkan Tuhan.